Moms tentu tahu kalau ASI atau air susu ibu merupakan makanan terbaik untuk bayi, apalagi untuk 6 bulan pertama kehidupannya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang timbul masalah dalam memberikan ASI. Kali ini kita akan membahas faktor psikologis yang mungkin mempengaruhi produksi dan juga kelancaran mengasihi bersama dengan Saskia Aulia Prima, MPSI, psikolog anak dan remaja dari 3 generasi. Mbak Saski, masalah psikologis apa sih yang biasa dialami oleh ibu menyusui? Nah, kalau ingat menyusui mungkin dulu ya Mbak, waktu pas punya bayi awal-awal aku juga itu banyak banget sebenarnya. Karena kan kita memang lagi ada masalah hormonal juga ya, ada perubahan, kemudian juga jam tidur berkurang, kita juga capek, kemudian juga kebanyakan ibu-ibu tuh mengalami fase baby blues juga. Oh bener, walaupun nggak semua ya, tapi banyak yang mengalami. Iya. Dan menyusui ini juga sebagai salah satu pemicu kalau misalnya kita gagal menyusui di awal, itu suka ada baby blues dan postpartum depression gitu. Betul. Yang bisa menyertai juga. Tapi itu hanya salah satu faktor, tapi utamanya sih karena ada perubahan pola tadi ya Mbak, yang bisa membuat kegiatan menyusui ini terhambat gitu pada saat kita menyusui. Mbak Saski, apakah kondisi psikologis ibu itu dapat mempengaruhi produksi ASI? Ini yang menarik Mbak Enggi. Jadi kalau mempengaruhi itu nggak selangsung itu, tapi penting. Karena yang pertama biasanya kalau kita baru pertama mulai ASI itu suka ada masalah kepercayaan diri. Oh iya betul. Dari ibu, iya kan, apalagi kalau misalnya banyak komentar sekitar nih yang nggak mendukung itu gitu. Apakah misalnya ngelihat, oh nih anaknya kayak nangis, kayaknya kurang makan, harus ditambahin. Nah kadang-kadang komentar ini dan ketidakpercayaan diri ibu ini berpengaruh ke stresnya juga. Jadi kan kita juga capek tadi kurang tidur, kemudian juga tambah pikiran jadi stres, yang berakibat kita jadi susah gitu untuk mencoba melakukan percobaan latchingnya itu tadi gitu, dan atau mencoba lagi memberi ASI ke anak yang berujung ya bisa jadi milk supply-nya berkurang gitu. Mbak Saski, kita harus tahu nih bagaimana cara mengatasi permasalahan psikologis ibu agar lancar menyusui. Kalau kita ngomongin supaya lancar, tadi kan faktor utamanya adalah supaya kita pede itu gimana caranya gitu kan, dan kemudian mengelola stresnya kita sepanjang menyusui. Kemudian juga mungkin kita perlu melakukan hal yang menyenangkan buat kita sebagai ibu-ibu menyusui. Seneng nih. Iya kan? Iya. Sambil ya kalau mau nonton Korea boleh, atau mau makan hal-hal yang menyenangkan juga boleh gitu, supaya kita lebih rileks juga pada saat menyusui. Kemudian juga yang terpenting support sebetulnya. Support dari orang di sekeliling kita, suami, mertua, orang tua, termasuk support expert yang kita bisa tanya kalau kita ragu-ragu nih kegiatan menyusuinya benar atau salah. Salah satunya dengan kita ke konselor ASI, ya kan. Lalu juga kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan, yang bikin hati jadinya adem, jadi proses menyusui jadi lancar. Bener banget. Nah tadi sudah disinggung nih soal peran support system. Nah perannya support system itu seperti apa sih supaya ibu menyusui lancar nih menyusui dan mengasihinya? Iya, jadi nih kalau mau mengasihi support system kenapa penting banget, ingat gak sih Mbak dulu waktu kita nyusuin tuh, kalau pada saat kita nyusuin terus tiba-tiba ada orang luar gitu yang bilang itu kayaknya bayinya masih nangis terus nih, itu kayaknya kurang cukup, kita jadi ragu-ragu kan, kita jadi sedih gitu. Jadi penting banget sebenarnya perannya dan apa sih yang bisa dilakukan. Kalau suami sih mungkin yang pertama bisa coba bantuin hal-hal yang nyaman buat istrinya, misalnya kayak naruh bantal gitu, dipijitin, dibawain minum yang enak gitu, supaya kita kan juga kalau nyusuin butuh minum ya supaya lebih lancar gitu. Kemudian juga untuk orang-orang sekitar, teman, mertua, dan kemudian kayak orang tua juga ini perlu diperhatiin. Kayak misalnya apa ya, semacam dibilangin itu kayaknya anaknya perlu makanan tambahan deh gitu. Jadinya membuat dia jadi ragu-ragu juga kan gitu. Jadi kalau bisa antar pasangan nih kita dan suami gitu komunikasi, kalau ada komentar-komentar yang menyenangkan kita bisa ngapain sih gitu. Dan support system cari teman-teman yang membangun juga buat kita, yang punya pengalaman yang sama, berbagi cerita, jadi kita juga nyaman, gak ngerasa kita tuh sendirian menyusui. Penting banget nih. Kondisi psikologi sangat berpengaruh pada kesuksesan memberikan ASI pada si kecil. Jika ibu happy, maka produksi ASI dan juga proses menyusui akan berjalan dengan lancar. Namun jangan lupa, masalah dapat muncul saat ibu menyusui kembali bekerja. Saya juga pernah mengalami loh rasa khawatir soal kecukupan dan juga cara memberikan ASI pada si kecil saat saya kembali bekerja. Namun dengan bersikap tenang dan juga bekerja sama dengan support system, maka permasalahan itu dapat dilalui. Nah bagi moms yang aktif melakukan berbagai macam kegiatan di luar rumah, jangan lupa untuk tetap pumping guna menjaga produksi ASI tetap lancar. Jangan lupa pilih pompa ASI yang ringkas, ringan, dan mudah digunakan serta dapat menggunakan sumber daya listrik alternatif seperti power bank.